Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 21. Ternyata hanya pesuruh. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi, tapi tanda-tanda kehidupan di dalam rumah belum juga terlihat. Mereka tidur bak pingsan. Matahari sudah setinggi ini, tapi mereka masih asik dalam kamar. Aku ada ide. Ada baiknya kubangunkan mereka. Enak saja, numpang tapi kayak bos. Ku ketuk pintu kamar mereka sekeras mungkin, lalu berlari keluar. Rasain, bukannya bersih-bersih bekas semalam, malah asyik tertidur. Siapa itu? Terdengar teriakan Bu Teti. Sebelum pintu kamar terbuka, segera kupacu sepeda motorku menuju ke arah sebuah warung langgananku. Itu baru awal, nanti-nanti akan lebih dahsyat lagi perlakuan yang akan kalian terima. Aku tersenyum sambil bersiul masuk ke dalam warung. Terlihat Bu Yanti mengurutkan dahinya melihat kedatanganku. Mbak Rini kenapa senyum-senyum seperti itu? Apa pagi ini Mbak Rini menang undian banyak? Lebih dari itu. Bu, pesan seperti biasa, tapi sambalnya dibanyakin dikit. Baik Mbak, silakan duduk. Pesanannya akan segera tiba. Aku segera duduk sambil menunggu pesananku. Belum juga beberapa menit aku duduk. Tiba-tiba handphoneku berdering. Kenapa lagi Pak Reno ini? Mengganggu ketenangan orang saja. Kutatap sejenak layar handphoneku, lalu menjawab. Iya Pak, ada apa lagi? Apa Bapak tidak tahu kalau hari ini tanggal merah, saatnya karyawan untuk istirahat seharian. Kalau ada yang perlu disampaikan, besok saja Bapak sampaikan padaku. Oke? Bye. Tunggu Rini, ini Ibu. Handphoneku hampir saja terjatuh, saking kagetnya mendengar suara Bu Sulis dari dalam sana. Astaga, apa yang telah aku lakukan? Aku serba salah jadinya. Maaf Bu, Rini kira tadi Pak Reno. Sedapat mungkin kulembutkan suaraku. Ibu pinjam handphone Reno, soalnya ibu lupa menyimpan kontakmu. Hari ini kamu ada acara tidak? Ibu mau mengajakmu jalan-jalan sekalian shopping. Sebenarnya hari ini Rini ada sedikit urusan penting. Bagaimana kalau Reno saja yang menemani ibu? Lain waktu, Rini janji Rini akan temani ibu kemanapun ibu mau. Mana mau Renonya? Baiklah kalau begitu, ibu berdiam lagi di rumah. Mau jalan-jalan, tapi ibu belum tahu betul jalan di sini. Terdengar suara Ibu Sulis datar dan kurang bersemangat. Aku kembali merasa serba salah dibuatnya. Ini semua pasti ulah Parano Karno itu. Sepertinya dia senang sekali mengerjaiku. Baiklah, Rini akan temani ibu hari ini. Soal urusan Rini bisa Rini handle dulu untuk sementara waktu. Benarkah? Kalau begitu, ibu siap-siap dulu. Kirimkan alamatmu, biar Pak supir menjemputmu. Tidak usah Bu, biar Rini saja yang ke sana. Oke kalau begitu, ibu tunggu, bye. Aku tersenyum sendiri dibuatnya. Ternyata menyenangkan orang lain itu sangat mudah. Belum juga kuletakkan handphoneku. Kembali notifikasi pesan singkat masuk. Pesan singkat yang dikirim Pak Reno dengan emoticon smile sebanyak 4 biji. Dasar bos tidak ada pengertian. Bisa-bisanya dia menyuruh ibunya. Andai saja tadi dia yang memintanya, mana mau aku pergi. Kusantap hidanganku dengan terburu-buru. Aku tidak mau membuat Bu Sulis menunggu lama. Setelah membayar tagihan pada Bu Yanti, aku segera pergi. Kembali kupacu sepeda motorku menuju kawasan elit di kota itu. Kemana lagi kalau bukan ke rumah Pak Reno, bos yang selalu ingin melihatku menderita. Melihat kedatanganku, Pak Sapam segera membuka pintu pagar. Apa Bu Sulisnya ada? Beliau ada di dalam. Tadi beliau sempat berpesan,
kalau Nona sudah datang agar segera masuk untuk menemui beliau. Kuucapkan terima kasih lalu memasuki halaman rumah. Belum juga kuparkirkan sepeda motorku, Ibu Sulis sudah keluar menyambutku. Akhirnya kamu datang juga. Ayo kita berangkat sekarang, keburu siang. Segera kuparkirkan sepeda motorku lalu masuk ke dalam mobil. Senangnya bisa jalan-jalan. Ibu sampai lupa kapan terakhir ibu jalan-jalan seperti ini. Pak, ayo jalan, perintah Bu Sulis pada supir pribadinya. Baik Nyonya. Memangnya Reno tidak pernah mengajak ibu keluar. Ibu malas dengan anak itu. Dunianya hanya kerja dan kerja. Mana mau dia mengantar ibu jalan-jalan. Tapi sekarang ibu senang karena ada kamu yang bisa diandalkan. Apalagi nanti kalau kalian sudah menikah, kita akan terus seperti ini. Jalan-jalan, belanja, dan refreshing. Kamu jangan takut soal uang. Reno itu memiliki simpanan yang cukup banyak. Hahaha. Tawa Bu Sulis menggelegar dalam mobil. Aku ikut bahagia melihat Ibu Sulis bahagia. Tapi aku juga merasa takut jika suatu hari kepura-puraan ini diketahui olehnya. Apa sikapnya akan tetap baik seperti ini? Ataukah dia malah membenciku? Pak Reno, kenapa membawaku ke dalam masalah serumit ini? Mobil melaju ke arah pusat kota. Aku tidak tahu kemana sebenarnya tujuan Bu Sulis hingga kami berhenti pada sebuah mal ternama di kota ini. Ayo teman ibu masuk. Bu Sulis menggenggam erat tanganku seperti ibu yang tidak ingin anaknya hilang di pusat keramaian. Kami terus melangkah hingga tiba di lantai 2 di depan sebuah toko pakaian bermerek. Aku kenal betul toko itu, soalnya aku sering ke sana. Dua pegawai toko menyambut kami dengan ramah. Nisa benar-benar bisa mendidik karyawan. Menyambut pelanggan bak raja. Melihat kedatanganku, Nisa segera mendekatiku. Mbak, datang dengan siapa? Huss, jangan keras-keras. Kita pura-pura tidak kenal. Nisa menautkan alisnya. Ibu Sulis, Ibu Pak Reno. Nisa mengangguk, tanda paham akan ucapanku. Rini, coba lihat kemeja ini. Ini sepertinya sangat pas di badan kamu. Semua pakaian mahal pasti cocok di badan Rini, Bu. Soalnya badan Rini langsing. Candaku hingga membuat Bu Sulis menepuk pundakku. Kamu ini narsis juga, tapi ibu suka daripada ke aku seperti Reno. Coba kamu tes dulu, cocok tidaknya biar ibu yang nilai. Tapi Bu, ini bukan untuk Rini bukan? Aku tahu harga kemeja dengan panjang yang saat ini ada dalam genggamanku setara dengan uang bulanan yang diberi Mas Hendra. Kalau pas denganmu, itu berarti rezekimu. Cepatlah, ibu sudah tidak sabar melihatnya. Mau tidak mau aku berjalan ke arah kamar ganti. Hanya berselang beberapa menit, aku sudah kembali. Apa ibu bilang? Ini sangat pas di badan kamu. Kamu bisa mendampingi Reno setiap hari dengan mengenakan pakaian seperti ini. Kalian pasti sangat serasi. Satu cantik dan satunya lagi gagah. Sungguh pasangan yang serasi. Dek, tolong bungkus beberapa kemeja seperti ini dengan ukuran yang sama dan tentunya dengan warna yang berbeda. Baik Bu, balas Nisa lalu pergi. Tapi Bu, itu terlalu mahal. Satu saja sudah cukup bagiku. Jangan khawatir. Tadi sudah ibu bilang kalau uang Reno tidak bakalan habis, biarpun kita membeli seisi toko ini. Lagian, ibu belanja bukan untuk orang lain. Kelak, uang Reno, uang kamu juga. Entah jawaban apa lagi yang harus aku berikan pada Ibu Sulis. Dia benar-benar sudah menganggapku sebagai mantunya. Setelah dianggap cukup, Ibu Sulis kembali mengajakku berpindah toko. Aku membawa beberapa paper bag yang isinya semua pakaian pemberian Bu Sulis. Rini, kamu tunggu ibu sebentar di sini.
Ibu mau ke kamar kecil dulu. Kami berhenti di depan sebuah toko pakaian khusus kebaya. Apa tidak sebaiknya aku mengantar ibu? Takutnya ibu kesasar. Tidak usah, lagian kamar kecilnya juga kelihatan dari sini. Baiklah, tapi ibu hati-hati. Setelah kepergian Bu Sulis, aku menuju ke arah kursi tunggu yang ada di depan toko. Belum juga aku sampai di sana. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram lenganku. Rupanya kamu bekerja sebagai pelayan Ibu Sulis. Kasihan sekali nasibmu. Untung Hendra sebentar lagi mengugatmu. Kalau tidak, betapa malunya kami punya keluarga pesuruh sepertimu. Kubalik tubuhku dan mendapati seorang pria sedang mengangkat beberapa dus.